Shalom semuanya. Saya harap kita semua di pagi hari ini bersukacita ya untuk berkumpul bersama di tempat ini. Kita mau sama-sama membawa hati kita mau sama-sama membawa jiwa kita untuk menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap kita bisa memuji, bisa menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, dan hanya kepadanya saja kita menyerahkan.
Kita siap memuji Dia lebih lagi, amin. Berikan kasih tepuk tangan, tepuk tos ke kanan kiri. Katakan Tuhan besar dan mulia. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Mari sama-sama katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Mari kita angkat tangan kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau perkasa Tuhan, Raja. Siap melawan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Engkau berkuasa Tuhan bagi setiap kami. Engkau Yesus yang termulia bagi setiap kami Tuhan. Berkuasa selamanya, Ya Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya, Engkau Yesus, Ya Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata
masyur. Amin. Mari kita sama-sama menyatakan kasih-Nya, kita nyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Karena kita bangga memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Semuanya jangan lupa untuk gerak kanan kiri atau lompat ya. Kasih-Mu nyata dalam
Saya mau cerita sedikit tentang pujian berikut ini akan kita bawakan. Haleluya, ya kan? Kasih-Mu cukup bagi. Saya dapat lagu ini dikasih oleh kakak saya. Pada saat saya tidak beribadah, saya tidak berdoa, saya isinya cuma kerja aja. Nih, dengar lagu ini. Pada saat saya dengar ini, ternyata selama ini hati saya kosong. Mau diisi, saya carinya dengan hal yang lain. Kasih dari teman-teman yang ternyata menyakiti hati saya menurut versi saya. Mencari kesenangan pribadi, kesenangan sendiri untuk mengisi kekosongan hati. Tapi pada saat saya mendengarkan lagu ini, ya Tuhan, cuma kasih-Mu saja yang cukup bagi hidup aku. Dengan perjalanan hidup saya bisa sampai sekarang, saya bisa berdiri di sini. Itu semua karena kasih Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Yang bisa mengisi hati teman-teman dan Bapak Ibu semua hanya kasih Dia. Hanya Tuhan. Gak ada yang lain. Bisa langsung berubah? Enggak. Semua proses. Pastinya ada satu saat saya akan mencari, saya pengen nih kangen sama teman-teman, gimana ya? Tapi tetap tidak bisa memenuhi apa yang kosong di dalam hati saya. Cuma Tuhanlah yang mengisi kekosongan hati. Kasih-Mu cukup bagi setiap kami. Hanya Engkau-lah. Dan memulihkan setiap hidup Bapak Ibu semua selamanya. Mari kita bersyukur. Bagiku tiada terukur rahmat-Mu, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan
Kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami bukan orang benar, tapi kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang disucikan. Kami bukan orang-orang suci, Tuhan Yesus. Kami bersyukur ini mengingatkan kami tidak ada sedikit pun usaha jeripaya kami untuk bisa berkenan di hadapan. Semuanya betul-betul hanya anugerah Tuhan. Tuhan semua yang mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini Tuhan masih mencintai kami. Dan kami terus Tuhan mau dicintai oleh Engkau saja. Kami sadar tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan hati kami. Hanya satu pribadi saja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bebaskan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Memulihkan hati kami, menyembuhkan kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari, semakin mengenal Engkau, kekasih kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan ya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat pagi semua. Shalom. Wow, kita bersyukur ya pagi hari ini. Tuhan masih memberikan anugerah yang luar biasa buat kita. Kesaksian dari Benjamin Franz tadi mengingatkan kita bahwa kalau hati kita kosong, saudara, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan hati itu. Ya. Kenapa? Karena naluri dosa kita itu terus mencari. Kenapa kita terluka, kenapa kita tersinggung, kenapa kita kecewa? Sebenarnya karena kita mengharapkan kasih yang palsu. Kita mengharapkan orang tua kita mencintai kita, mengasihi kita, kita gak dapat. Lalu kita punya pacar kita harap mengasihi kita, gak dapat juga. Punya pasangan suami atau istri, gak dapat juga saudara, gak ada. Hanya satu pribadi yang bisa mengisi kekosongan hati kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan cari yang lain. Kamu akan menyesal saudara, karena gak dapat. Gak dapat. Ya minggu kemarin Tuhan ajarkan kepada kita tentang lupakan mantan-mantanmu. Saudara, bukan hanya mantan-mantan atau pacar-pacar yang pernah kita miliki saudara. Tapi segala sesuatu yang mengikat hidup kita saudara, itu jadi mantan kita. Saudara yang terikat dengan drama Korea saudara, atau drama-drama yang lainnya saudara. Wah, saudara tergantung banget, tiap hari mesti nonton saudara. Betul-betul kalau drama itu dibikinnya, endingnya itu bikin kita, aduh kok nggak di-endingin sih? Supaya kamu nonton besoknya. Ya, itu kan serunya gitu kan. Pokoknya, wah kayaknya kan seru banget kalau endingnya udah selesai. Ternyata nggak terus. Orang yang terikat dengan game saudara, kemanapun saudara, diisi dengan game. Terus. Saudara itu segala sesuatu yang mengikat kita. Tuhan itu Tuhan yang pencemburu. Saudara mesti sadar. Kita ini bersyukur loh, kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Kalau kita hidup zaman perjanjian lama Bapak Ibu, Tuhan cemburu langsung mati. Betul gak? Si Usa saudara, dia mau tolong, mau bantu tabur perjanjian yang mau jatuh itu, yang oleng itu saudara. Kan gak ada salahnya. Langsung mati loh saudara, langsung dikremasi sama Tuhan. Saul diperintahkan oleh Tuhan, habisin orang Amalek. Semuanya gak boleh ada yang sisa ya. Binatangnya habisin, semua penduduknya habisin, termasuk bayi-bayi habisin. Saudara, kelihatannya perintahnya kejam ya. Itulah. Kenapa? Karena kedegilan bangsa Israel, kedegilan yang ada saudara. Makanya perjanjian lama itu gambaran. Perjanjian baru itu penggenapannya saudara. Semua yang dilakukan perjanjian lama itu sebagai gambaran. Ya, wujudnya Kristus sudah datang. Maka kalau kita lihat perjanjian lama itu semuanya perayaan-perayaan kan. Perayaan Pondok Daun, perayaan Paskah, semuanya di perjanjian lama. Karena apa? Karena wujudnya belum datang. Tapi ketika wujudnya sudah datang, Yesus sudah datang saudara, kita tinggal nikmati dia. Yang ada apa? Dalam hati kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan perayaan. Seorang teman kami, dia lahir dalam keadaan mukanya cacat saudara, seorang wanita. Hidupnya ngeluh, terus hidupnya kecewa, terus bahkan dia doanya cuma minta sama Tuhan cuma satu. Tuhan,
Aku minta Tuhan wajahku kembali normal. Enggak usah cantik sih. Enggak usah cantik. Kayak anak Monica. Enggak usah. Ya, enggak usah. Tapi kembalikan. Dapat enggak? Enggak dapat. Terus saudara, dia menutup diri, dia begitu introvertnya saudara. Ya, kalau ada orang lihat dia pelototin. Kenapa kamu lihat saya? Saya cacat ya? Saudara kan, dia nggak bisa terima dirinya saudara. Tapi beberapa minggu ini ketika dia buka hatinya saudara, dia mengalami Kristus saudara. Dia cerita begini di dalam Zoom saudara. Di dalam hati saya sekarang, wah meluap kebahagiaan. Orang-orang yang dengar pun sukacita, dia udah nggak mikir lagi wajahnya saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu aku ciptakan sempurna. Manusia aja yang mengukur kita. Manusia aja yang menilai, oh ini orang cacat, ini orang gak sempurna. Oh ini orang punya kebutuhan khusus. Saudara, di hadapan Tuhan gak ada. Semuanya Tuhan ciptakan sempurna. Makanya kita mesti melihat dari kacamata Tuhan. Sekarang saya lebih kebuka lagi terus. Ya, gak menghakimi orang lain. Enggak. Kenapa? Karena semua Tuhan ciptakan. Tuhan punya kepentingan buat setiap orang itu. Termasuk kalau kita lihat mungkin secara lahiriah dia cacat. Tapi Tuhan punya kepentingan buat dia. Tahukah saudara, Tuhan punya kepentingan atas hidupmu? Amin. Jadi jangan bukan kebetulan. Saya kebetulan nih. Ya, Tuhan ciptakan saya di dunia ini hanya untuk memenuhi bumi aja. Enggak ada. Enggak ada. Jadi Tuhan mau kita lupakan mantan-mantan kita. Apapun itu kalau gim mengikat engkau, udah lupakan. Itu tidak akan bisa mengisi kekosongan hatimu. Ya. Kalau uang yang mengikat engkau saudara, ya lupakan itu. Kenapa? Karena kita hidup bukan karena uang. Kita hidup betul-betul karena Tuhan. Berbicara dengan seseorang, saya bilang ini, kamu hidup bukan dari hasil gajimu. Kalau kamu hidup dari hasil gajimu, kamu meleset. Enggak. Tapi kamu hidup dari Tuhan, sang hidup itulah yang menghidupi kamu. Ketika sang hidup itu menghidupi kamu, kamu bekerja. Jadi bekerja itu dengan sukacita. Bekerja itu bukan, aduh stres. Kerja stres. Pensiun lebih stres lagi. Gimana? Ya kan? Jangan dong. Kerja sukacita, udah saatnya pensiun juga tetap sukacita. Amin. Mana Bro Chris nih? Wah ini, soalnya kemarin saya cari di kapal api ini gak ketemu. Dia ketemunya di kapal udara, saudara. Udah pindah kantor. Kemarin saya ke kapal api bro. Ya. Bilang tuh yang ikut persoalan doa, jangan kamu stres tuh kerja loh. Ya udah macet, udah stres. Waduh ya. Bagi karyawan-karyawan paling senang kan hari Jumat. Wah mereka ketawa, bener Pak. Kenapa? Besoknya libur. Tapi udah minggu malam nih stres lagi. Besoknya kerja lagi. Enggak begitu dong. Mestinya apa? Sukacita seperti teman ini saudara. Wah dia bilang saya gak pernah mengalami sukacita seperti ini. Ketika apa? Ketika sang hidup itu, sang bahagia itu masuk dalam hatiku. Dia berbahagia. Jadi gak ada usaha sama sekali saudara. Saudara mau berusaha berkenan. Saudara mau berusaha ini. Gak bisa semua. Capek. Ya. Udah ingat mana saudara mantan-mantan saudara? Sudah kedeteksi belum? Hah? Ibu Ripka udah kedeteksi belum? Udah ya? Jangan ingat lagi. Oh kalau saya punya suami, hidup saya gak seperti ini. Itu kan tipuan semua. Itu yang membuat kita gak bisa menikmati Tuhan hari ini. Kalau saudara ingat masa lalu terus. Enak ya dulu ya. Kayaknya kita sebelum punya anak kita bahagia banget. Hati-hati. Enggak. Yang kemarin pun saudara tidak bisa mengalahkan enaknya hari ini. Yang 1 jam tadi pun tidak bisa mengalahkan enaknya saat ini saudara. Itulah Tuhan kita. Tuhan saat ini. Bukan Tuhan kemarin. Bukan Tuhan besok. Orang yang hidup dari kemarin saudara. Hidupnya trauma terus. Ketemu ini takut. Ketemu ini takut. Ada orang dengar bunyi ambulan aja takut saudara. Kenapa? Trauma kematian. Kan rugi banget. Enggak saudara. Atau hidup dari masa depan. Khawatir terus mikirin terus gak bisa. Hidup kita hanya hari ini. 1 jam ke depan tidak ada seorang pun yang tahu. Tahu?
Oh enggak Pak, saya duduk persekutuan 1 jam yang akan datang. Belum tentu. Belum tentu. Kamu punya kerinduan tapi belum tentu. Itulah hidup kita. Setiap detik kita menikmati Tuhan. Tapi kalau kita nggak lupakan mantan-mantan kita yang mengikat kita terus, kita nggak bisa pas sama Tuhan. Tuhan nggak. Makanya saya bilang, wah Tuhan tuh keren banget ya. Tuhan tuh mau balikin kita seperti di Taman Eden. Adam dan Hawa tuh enak banget loh. Dia nggak usah nyuci. Betul nggak? Perlu nyuci baju nggak dia? Enggak, apalagi nyetrika ya Cek ya. Enggak usah. Enak banget loh. Enggak usah nyuci baju, enggak usah nyetrika, enggak usah ke mall lagi beli baju. Ya kan? Free kan? Enggak kedinginan, enggak kepanasan. Keren amat. Sekarang kita coba ya. AC udah masih panas ya ini. Kenapa ini ya? Apa yang salah ya? Yunus yang kita salahin terus. Yunus yang gak bersih, udah bersih Pak, udah gue semprotin 1 jam. Ganti baru, tetap gak bisa. Kenapa? Hawanya katanya. Ya. Kalau Adam dan Hawa saudara, enak. Adam dan Hawa kan, hawanya adem terus. Baju gak usah beli, sepatu gak usah beli, enak banget. Tinggal nikmati aja. Tuhan aja yang bercanda. Adam peliharalah taman ini. Saya mau tanya, mau pelihara apa? Semua sudah beres. Itulah yang Tuhan mau. Tinggal tenang dan percaya saudara. Tapi naluri dosa kita ini gak bisa. Kita curiga terus sama Tuhan. Tuhan suruh kita tenang, curiga. Baru ngobrol-ngobrolin sama istri. Ya, saya bilang kamu meleset loh. Kamu udah begitu sibuk bangun dari pagi, dia masak ya. Waduh saya bilang saya mau berkata saya suami yang paling bahagia di dunia. Mau makan sudah tersedia. Pagi ada, sore ada disiapin. Yang ini saya sakit yang diurutin sembuh. Enak gak bro? Enak. Dia bilang betul-betul luar biasa ya. Ya, kenapa? Karena dia terlahir hanya untuk aku. Sadar? Grace, kamu terlahir hanya untuk Henok Rudy. Jangan bilang celaka dong gua. Kalau itu kita sadari, wah betul. Ada mungkin konflik, ada ribut. Tapi apa? Itu tidak bisa menghancurkan kita. Tidak bisa mencerai-beraikan kita. Kenapa? Karena aku terlahir hanya untuk dia. Dia ngomong sebaliknya juga. Betul. Tuhan ciptakan kamu untuk aku, dia bilang. Tuhan bawa jauh-jauh datang dari Bangka ke Jakarta. Dagang bakmi 3 tahun. Habis itu masuk sekolah Alkitab. Ketemu di gereja. Itu cara Tuhan. Saya bilang, hebat lo ya. Lo istri yang paling beruntung. Saudara masih sadar? Ya? Indra, kamu istri yang paling beruntung. Beruntung gak? Coba lihat Joni dulu, lihat Moses. Cubit pipinya. Paling beruntung. Jangan aduh gue sial deh dapet yang begini. Jangan. Itu nikmati itu seperti itu. Sehingga apa? Mantan-mantan yang ada saudara gak akan bisa. Itu karena kan kita kosong. Isi dengan game lah, isi dengan drama lah, isi dengan jalan-jalan lah. Semua itu untuk apa? Isi kekosongan hati kita. Padahal gak bisa loh. Tidak ada yang bisa. Hobi saudara. Ya, kalau saya ngomong gini, bukan gak boleh. Gak ada. Di dalam Tuhan itu dalam percintaan tidak ada boleh atau tidak. Dalam percintaan tidak ada benar dan salah. Gak ada. Seorang cerita gini, Pak. Saya di pekerjaan saya bingung sama bos saya Pak. Saya bilang bingung kenapa? Ya gini Pak, saya bikin sesuatu yang 40 cm Pak. Bos saya datang, lu kecil amat bikin gini, bahaya buat customer, gedein. 50 kayak gitu, kata bosnya gitu. Dia nurut, siap Pak. Berikutnya dia bikin lagi, dia bikin 50 kan. Diomelin lagi sama bosnya. Lu mau bikin bangkrut Pak, perusahaan nih, 50 kegedean. Dia bingung. 40 salah, 50 salah. Dia mau menjalan tengahnya, 45. Saya bilang jangan. Lalu saya bilang gini, hebat gak hidup kamu? Kamu tahu gak? Semua yang kamu lakukan salah. Amin. Saudara tahu? Itu bagus banget. Kenapa? Supaya roh benar tidak menguasai kamu.
Tapi kita mana mau terima disalahkan. Karena itu memang kutuknya dari Adam dan Hawa kok. Dari Taman Eden ketika mereka dibuang di bumi ini kan. Dikeluarkan dari Taman Eden itu kan. Adam ketika ditanya, oh dia gak bilang, ya Tuhan saya salah. Kalau dia bilang, wah Tuhan saya salah, aman. Coba saudara punya karyawan, sini kamu, ya Pak siap salah. Enak gak? Teman kami punya kafe gitu, saudara. Dia punya security-nya kalau dipanggil sama suaminya. Namanya misalnya apa sih, Din, sini Din. Ya datang, ya Pak siap salah. Hebat kan, enak kan hidup gitu tuh enak loh. Kalau udah ngomong gitu sama bosnya mau ngapain lagi? Ya Pak siap salah. Coba saudara, ya siap benar. Lo mau benar terus. Ya kan? Susah kita ngomong kalau orang sama benar terus saudara. Itu bahaya loh, karena roh benar itu Lucifer. Makanya Tuhan berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita ini banyak bersandar pada pengertian sendiri. Udah pengertian sendiri, rohani lagi. Itu ngeri banget. Nah, saudara, hari-hari ini lagi hits kan. Seseorang hamba Tuhan, ya kalau saudara pernah dengar podcastnya, orangnya bertato, saudara rambutnya gondrong. Dia cuman ungkapin satu kalimat aja tentang Kristen progresif. Saudara pernah dengar itu? Wah dia sampai kayaknya gereja-gereja menghujat dia saudara. Sampai dia bilang kayaknya seperti saya ini harus dimusnahkan dari muka bumi. Padahal waktu saya dengar itu saya bilang, wow ini nih. Saudara tahu gak betapa sulitnya Tuhan Yesus menyatakan diri sebenarnya buat kita. Sulit. Baru dia omong itu gereja udah langsung saudara. Termasuk sinode kita. Langsung keluarkan fatwanya. Ini loh. Padahal dia cuma ungkapan gini. Kita itu jangan bersandar kepada hukum yang tertulis saja Alkitab aja. Karena Tuhan kita tuh dinamis. Banyak hal yang Tuhan bisa lakukan di luar itu. Tapi kita gak bisa terima kan. Saya anugerah lu bisa terima. Kenapa? Konsep Alkitabiah. Sampai dia keluar dari pendeta loh. Gak kuat dia. Dia bilang sayang juga sih ngaman biarin aja. Ya kan? Yang salah kan Tuhan. Tuhan suruh kamu ngomong begitu kan. Tuhan mau bongkar kita. Supaya apa? Kita tuh lepas dari konsep-konsep agamawi. Kita lepas. Kita betul-betul membebaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau enggak, waduh hidup kita ini betul-betul ngeri sekali saudara. Ya. Jadi lupakan mantan-mantanmu hari ini. Kalau mantanmu mau balik, gimana? Ya, baikan dong. Yuk kita balikan, udahlah dulu gua salah deh, kita balikan gimana? Saudara sekarang sudah punya pasangan. Saudara sekarang sudah mempunyai Yesus misalnya gitu. Mantan-mantanmu dulu, agamamu, kepercayaan lamamu, hobimu, kesukaanmu. Waktu engkau kenal Tuhan, kok itu hilang semua. Tapi sekarang mulai mau balik. Gimana saudara? Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 24. Mari kita baca. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Mungkin ini sering kali kita lihat dengan orang-orang yang di sekitar kita. Atau terjadi dalam hidup kita sendiri. Loh kok kita mulai membandingkan. Loh kepercayaan saya dulu lebih enak loh. Kenapa saya seperti ini ya? Dulu hobi saya lakukan tuh gak ada masalah. Kok sekarang kenapa begini ya? Saudara kalau mulai saudara mengalami degradasi rohani seperti ini. Saudara ada merasa kok kosong dalam hidupmu. Saudara masih hati-hati.
Mungkin kalau kita baca ayat di TB ini kurang kita bisa memahami ya. Pak, apa salahnya rumah itu bersih dan teratur? Kan kita senang dong. Rumah itu bersih dan teratur kan. Maunya gitu kan. Tapi kok justru kosong kan katanya. Nah coba saya akan baca buat saudara di terjemahan The Message-nya ya. The Message-nya begini dia terjemahannya ya. Ketika roh jahat diusir dari seseorang, ia melayang melintasi padang pasir mencari oasis. Tahu ya oasis? Oasis itu sumber mata air. Ya. Jiwa yang tidak menaruh curiga, ia dapat mengganggunya. Kita perhatikan. Kalau kita ini tidak pernah curiga dengan hidup kita, saudara, hati-hati. Ya. Curiganya gini maksudnya. Contoh, misalnya saudara sakit kepala. Saudara tuh jangan langsung, kita ini kebiasaan kalau udah sakit kepala langsung minum obat. Paramek lah, Panadol lah gitu, langsung hilang. Nanti balik lagi seminggu kita minum lagi. Saudara. Padahal belum tentu itu. Waktu kita sakit kepala, Tuhan tuh kasih alarm sebenarnya di tubuh kita. Ada yang gak beres nih. Tapi kita fokusnya ke situ kan. Bisa lengkap ini? Sama dengan kerohanian kita. Kok sekarang kok saya merasa kosong ya? Kok nggak seperti dulu saya antusias tentang Tuhan. Wah di mana-mana saya ngomong tentang Tuhan. Pokoknya nggak ada takutnya. Wah pokoknya keluar aja nyawa saya. Nggak peduli orang gitu saudara. Kok sekarang kok saya diam ya? Kok sekarang saya rasanya males ya? Kok sekarang rasanya kok saya ya adem-adem aja ya? Saudara mesti curiga. Mesti cek. Persoalannya kita lebih melihat orang lain. Ada saudara tahu nggak? Orang lain tidak ada hubungannya dengan kita dengan Tuhan. Nggak ada. Orang lain tuh Tuhan pakai saudara. Untuk apa? Untuk ngeluarin setan kita aja. Orang lain Tuhan korbankan saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan kita. Sadar gitu. Banyak loh. Yesus bukan hanya mati menebus kita saudara. Tapi banyak orang-orang di sekitar kita yang Tuhan korbankan untuk dapetin kita. Berarti apa? Susah sekali mendapatkan kita. Seperti hamba Tuhan ini saudara dikucilkan. Mana bisa diundang lagi oleh gereja Tuhan kayak seperti ini kan. Udah tutup pintu kan. Kenapa? Ini sesat. Karena apa yang kita terima selama ini ketika kita dengar sesuatu yang baru langsung sesat. Jangan. Saya gak berani lagi berkata gitu saudara. Gak berani lagi. Ngeri. Teman saya berkata begini. Ketika dia dalam penglihatan saudara. Dia ada di kaki Tuhan. Lalu Tuhan ngomong begini sama dia. Apapun yang kamu lakukan semasa hidup kamu salah. Gak ada yang benar. Keren gak? Tapi dia bilang, saya bersyukur semua yang saya lakukan salah. Tapi saya ada di tempat ini bersama dengan Tuhan. Kan itu anugerah. Wah, itulah hidup kita tuh enaknya seperti itu. Semua kita lakukan salah kok. Ya. Makanya hidup itu yuk apa adanya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita jangan ngambang. Jangan ada di tengah-tengah. Ya, tidak. Tuhan tuh maunya begitu. Jangan ditambahkan. Dikatakan lebih daripada itu dari si setan. Lihat. Kita mesti curiga. Kenapa? Kalau enggak apa? Ia dapat mengganggu kita. Jiwa yang tidak menaruh curiga, ia dapat mengganggu. Ini alias setan. Terus saya lanjutkan. Ketika ia tidak menemukan siapapun, ini setan ya. Ia berkata, saya akan kembali ke tempat lama saya. Saudara, orang yang pernah terlepas dari game. Lalu saudara lihat, setan godanya pakai apa? Game lagi. Orang yang pernah terikat dengan rokok, setan godanya dengan apa? Rokok lagi. Saya mau setan godan dengan satu gudang rokok pun gak mempan. Karena bukan itu area saya. Bukan itu mantan saya. Saudara mau setan mau godan saya dengan minuman keras gimana pun. Mau satu truk sekalipun. Gak bisa. Saya minum wine seteguk aja. Muka saya sudah merah. Satu gelas pingsan mungkin. Ponakan saya masak arak ayam. Arak ayam saudara. Ciu kan tuh ya. Dikit aja saya. Habis saya minum, udah saya duduk di luar aja diam ngadem.
Mereka ajak ngomong saya nggak bisa karena puyeng kepala saya. Karena bukan itu area saya. Tapi kalau area ketaatan, itu areanya saya. Saya ini anak yang baik, anak yang taat. Kalau ada hukum saya paling senang. Saudara tahu, saya ini paling senang dengan hukum. Saya akan taat lakukannya, pokoknya nggak langgar. Itulah saya. Tapi kan lakukannya dengan hukum, bukan dengan cinta. Saudara waktu dulu speed limit saudara, udah saya mentok 100. Masalahnya ke Surabaya, itu persoalan 100. Berapa jam bro? 800-an lebih kilometer kan kurang lebih. Wah mentok, mau motong sedikit nanti balik lagi ke 100. Taat saya. Nurut saya. Pokoknya nggak akan saya langgar lah, itu saya. Anak-anak bikin SIM. Saya bilang semuanya harus ikut teori. Padahal saya punya kenalan polisi. Gampang. Bos bantu ya, tinggal kasih dia transfer uang, langsung datang, langsung foto, selesai. Bilang anak-anak enggak. Sampai yang paling gede itu berapa kali dia teori sama praktek saudara. Ya, sampai terakhir dia dapat anugerah saudara. Polisinya namanya Yesus. Benar, namanya Yesus. Enggak tahu orang Flores atau orang baik itu. Namanya Yesus saudara. Ya udah deh kamu lulus aja deh. Nah si Tata juga tuh pemain piano kita, bapaknya baru cerita, dapat anugerah juga dia. Udah 2 tahun nggak tes lagi gitu saudara, ya dia masih pegang kertasnya ya. Filenya di kepolisian udah hilang. Udah 2 tahun nggak balik. Nah, dia datang, dia ketemu sama polisinya, buat apa kamu mau bikin SIM? Buat kerja Pak. Oh ya udah, kamu mau lulus kan lulus, ya udah tanda tangan aja, tinggal lulus. Ketat. Oh kalau lulus dengan teori 3-5 kali lalu praktek 10 kali kan 15 kali kan. Wah puji Tuhan anak yang taat. Tapi saudara tahu itu semuanya hukum. Dan kita senang dengan hukum termasuk saya. Kalau udah hukum udah taat saya senang saudara. Baru aja saya mengalami beberapa hari ini saudara tentang servis mobil. Kalau kita beli mobil baru kan ada gratis servis ya. Masing-masing dealer beda lah. Ya, kalau yang punya mertua Expander itu saya bilang keren banget Expander itu. 5 kali gratis dan spare partnya gratis semua loh. Jadi bukan hanya oli, filter oli, bukan. Tapi spare partnya ganti gratis. Mungkin promonya waktu itu Expander pertama kali ya. Keren banget tuh. Jadi tinggal datang pokoknya selesai bawa pulang nggak bayar 1 sen pun. Dia bilang Pak gratis Pak nih Pak. Ya gratis semua dapat kan diudahin. Nah yang ini dapat 3 kali mobil box. Saya belinya di Dan Mogot ya. Cuma saya pikir agak jauh lah, deket lah. Ngapain jauh-jauh servis itu ya. Servis 1.000 dulu udah kan biasa 1 bulan. Lalu saudara servis yang 6 bulan kan. 6 bulan 10.000 kan. Padahal baru pakai 1.000-an. Rumah ruko. Yang nggak nambah-nambah lah kilometer ini. Bulan Mei 2023 saya datang, saudara, yang lebih dekat gitu, lalu ketemu dengan seseorang. Waduh Pak, ini sudah lewat 1 bulan, alias 7 bulan. Kan nggak boleh kan? Kan dia 6 bulan atau kilometer. Mana yang lebih duluan gitu. Saya jelasin, Pak, ini mobil betul, tulisnya itu tanggal sekian gitu. Tapi Bapak tahu nggak, saya terima mobil ini 1 bulan ke depannya. Karena apa? Ini kan mobil box. Ya, dealernya over ke karoseri. Oh gitu ya Pak? Iya. Saya bilang salah siapa? Customer kan nggak tahu. Saya kan belinya jadi langsung, boxnya langsung, saya nggak urus sendiri kan, semuanya include kan. Itu saya jelasin gitu ya. Oke, ya udah. Oke lulus. Bulan Mei kan. Hanya lewat 1 bulan. Padahal bukan lewat karena pengirimannya aja. Berikutnya bulan November kan. Kedua kali yang 20.000 kan. November 2023. Ya udah saya datang lagi. Dia perdebatkan lagi. Pak udah lewat 1 bulan. Di hati saya sudah mulai gedek nih. Tuh ini ngerti gak sih? Bulan Mei yang lalu lo udah tanya. Saya udah jelasin. Wah dia perdebatin, dia buka juklaknya sebagainya gitu. Sekitar 10 menit deh kawan saya. Oke, boleh. Udah, lalu dia tulis servis berikutnya yang 30.000 Mei 2024.
Nah dong, pas kan dari November ke Mei, kan udah 6 bulan ya. Kemarin saya datang lagi. Dia perdebatkan lagi. Dia perdebatkan lagi, Pak, Bapak udah lebih dari 1 bulan. Wah, saya marah loh saudara. Betul-betul saya marah. Saya nggak gebrak meja aja, saya marah. Saya bilang gini, kamu kok nggak profesional banget sih? Saya udah 3 kali servis di sini. Kamu tanya terus lebih 1 bulan. Saya udah jelasin itu. Diem di rumah. Namanya Alkitab lagi. Orang diem dia. Pokoknya saya nggak salah, saya marah aja gitu. Gimana sih kamu? Ya, kerja tuh profesional saya bilang. Ya, sampai saya bilang ini, mentang-mentang saya nggak beli di dealer sini ya. Sampai dia diem pokoknya gitu. Dia telepon bosnya pokoknya minta juklat dan sebagainya, diam gitu. Ya udah, mana kertasnya? Saya ambil, saya pergi saudara. Gak jadi servis. Sampai si Jacob udah jemput saya dong. Kok gak jadi? Gak jadi pulang. Ya, saya pulang saya cerita sama dia. Masih belum masih mau minta pembelaan. Sayang gini-gini. Dia ngomong enak amat. Tahu nggak? Dia itu diciptakan hanya untuk kamu. Maksudnya apa? Dia itu ada untuk ngelain kamu. Jangan-jangan sama customer yang lain nggak seperti ini. Saya baru bener juga ya. Itu tuh cara Tuhan. Untuk ngeluarin saya dari roh ketaatan. Ternyata Tuhan pakai dia yang taat. Dia yang taat. Padahal udah dijelasin kan cuma lebih 1 bulan karena pengiriman. Kan udah Mei, udah tepat semua kan 6 bulan. Saya gak mau lewat lagi gitu loh. Bahkan kalau hitung tanggalnya kemarin 21 November. Ya 21 November 2023 harusnya kan 2021 Mei ini kan baru 6 bulan pas. Enggak, saya baru kemarin tanggal berapa belas. Tapi itu saudara, wah saya bilang luar biasa ya Tuhan ya. Caranya itu untuk apa? Melepaskan saya dari mantan yang namanya ketaatan. Kenapa? Karena dalam percintaan tidak bisa ada ketaatan. Ingat, kalau saudara Bapak Ibu pakai jalur ketaatan, engkau jalurnya hukum. Kau tidak akan bisa menikmati percintaan dengan Tuhan dengan bebas. Ingat ini. Ya. Jadi ini pengalaman saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya betul-betul bebas mau menikmati Tuhan yang berdinamika itu luar biasa. Ya. Nanti ketaatan itu akan menjadi sebuah akibatnya. Tapi bukan jadi penyebab atau dasarnya. Bisa nangkap ya? Ini dalam diri saya. Ini setannya. Nanti itu akan akibat kok, akan muncul kok. Otomatis. Ya. Jadi hubungan yang Tuhan mau itu percintaan. Oke, terus saya lanjutkan lagi. Sampai di mana? Saya akan kembali ke tempat lama saya. Sekembalinya ia menemukan orang tersebut tersapu dan membersihkan debu namun kosong. Ini nih. Rapi, bersih, tersapu namun kosong. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa sih maksudnya Tuhan? Kalau rumah dibersihin kan bagus kan, rapi kan. Tapi kok kenapa ada istilahnya kosong, bahkan dia ajak 7 temannya, kenapa? Ternyata Tuhan buka kan gini. Kalau kita belum menyambut sang kasih Yesus, sang kebenaran dalam hidup kita, kita hanya datang ke gereja aja, kita hanya datang jadi orang Kristen aja saudara. Lalu kita dapat pengajaran demi pengajaran, khotbah demi khotbah. Itu yang membuat kita seolah-olah bersih. Ingat ya, seolah-olah bebas dari debu dunia ini. Tapi yang aslinya tetap kosong. Ngerti maksudnya? Itu kan yang kita dapat pengajarannya ya. Kamu harus hidup kudus, hidup suci. 1, 2, 3. Stres kita. Karena apa? Karena semua konsep itu ada usaha akunya. Gak bisa. Sedikit pun usaha saya untuk berkenan di hadapan Tuhan meleset. Gak bisa. Jadi gimana Pak? Kita hanya mati dalam cinta, nyerah aja sama Tuhan. Tuhan yang mengerjakan dan melakukan. Lalu coba aja. Saudara mau berusaha, nggak bisa. Yang ada saudara cuma capek, lelah, stres. Tapi waktu saudara sambut sang cinta, saudara, iblisnya nggak akan bisa masuk lagi. Ya, saudara sadar? Dia akan goda kita dengan kesukaan lama kita. Makanya kan lihat kan, anak-anak kita
Digodanya apa? Kalau dia terikat dengan game, yang kembalinya ke game lagi. Ingatin, itu setannya. Itu setannya, ini perkara roh. Makanya kalau kita sakit kepala, migran, kita urusin hanya kepalanya. Bukan itu, batinnya dulu. Ada apa dengan batinmu? Mungkin apa? Batinmu ini bingung. Ya, Tuhan kasih enak, curiga. Tuhan kasih kerjaan juga curiga. Ya itu tadi, kerja. Bingung, cuti juga bingung. Itu loh. Harusnya kerja sukacita. Saudara udah cuti pun sukacita. Sukacita hidup kita. Mau kecil sukacita, sampai tua pun tetap sukacita. Kenapa? Karena sukacita kita tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Saudara, yang kedua dari kasus mobil ini, saya juga dapat tentang apa? Mantan saya tentang cinta uang. Ini kan olinya 4 liter gratis. Filter olinya gratis. Jasa servisnya gratis. Saudara tahu kalau dealer tuh jasa servisnya lumayan kan? Enggak murah-murah banget. Karena kan yang di servisnya lengkap gitu kan. Dia udah ada kriterianya semua yang akan dibereskan kan. 20.000 apa, 30.000 apa gitu kan. Oh ini nih. Dia bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan bebaskan saya dari mantan ini. Tapi apa? Itu akan terus. Kan dia keliling terus nih. Jadi apa? Membuat kita itu enggak santai. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dapat tapi seolah-olah belum dapat. Gitu. Kalau suami istri kan juga begitu kan. Sudah dapat seolah-olah belum dapat. Supaya apa? Dinamika cintanya itu ada terus. Saudara suami istri ya, kalau nggak berdinamika nih hati-hati ya. Gimana keluarga kamu? Baik-baik Pak. Sekarang sih lebih aman Pak. Hati-hati justru. Hati-hati. Saudara. Tapi kalau berantem terus hati-hati juga. Ini ada yang gak benar. Jadi berantem terus juga masih curiga. Tapi adem-adem juga masih curiga. Masih curiga. Ini kadang gak beres. Karena apa? Karena yang namanya Tuhan itu dia dinamis. Berdinamika terus. Saya tidak berkata hidup kita seperti yoyo. Enggak. Ya turun naik. Enggak. Dalam cinta itu gak seperti itu. Tapi berdinamika terus ya. Ada sesuatu yang baru lagi. Ada sesuatu yang baru lagi. Supaya apa? Kita semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal pasangan kita. Ya, hari ini saya lebih mengenal istri saya ini. Lebih daripada hari kemarin. Saudara. Kenapa? Berdinamika terus. Saya meleset. Dia bisa lihat saya. Dia bisa nasihati saya. Dia bisa tegur saya. Dia meleset. Saya tegur dia. Saya nasihati dia. Kita bersekutu terus. Apa? Supaya setannya keluar, lepas. Ya, makanya enak banget kalau kita hidup tanpa hukum, saudara. Kita bebas kok ngomong sama pasangan kita. Ya, jadi nggak ada rasa, wah nggak enak lah nanti tunggu mood dia gitu. Enggak. Orang suami istri melebur jadi satu kok. Gimana tunggu mood? Nggak moodnya lagi, enggak ya. Oke, berikutnya. Saya akan kembali ke tempat lama saya. Sekembalinya ia menemukan Allah terus. Oke. Namun kosong, ia kemudian berlari keluar dan mengumpulkan 7 rolen yang lebih kotor dari dirinya. Dan mereka semua masuk sambil berteriak. Orang itu akan berakhir jauh lebih buruk dibandingkan jika dia tidak pernah dibersihkan. Ya. Jauh lebih buruk. Ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Karena kita sudah bangga punya agama Kristen. Saudara, harusnya bukan. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apalagi kita bangga sekarang kita sudah punya agama Yesus. Seolah-olah mulut kita ngomong tentang Yesus terus. Tapi apa? Hati kita masih kosong. Gak bisa. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan saya terus. Ketika setan cinta uang mau muter-muter saudara, mau cari celah masuk dalam hidup saya. Saya bilang no way. Ketaatan yang hukum saudara mau terus masuk dalam hidup saya. Terus ayo kamu taat. Saya ini mudah taat, terbentuknya mudah. Saya akan nurut, saya akan ikutin. Karena apa? Karena hukum tadi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya baru pertama kali ditilang.
nerobos jalur busway. Ya, ini bagi saya luar biasa banget ya. Ya, jadi saya dari Jelambar, ya sama mama juga pergi gitu. Ya, keluar dari Gang Hadiah itu kan sudah nggak ada lagi muter kan, yang Dan Mogot kan udah. Berarti saya harus belok kiri dulu, lalu Menten, lalu ada putaran kan. Lalu ada putaran tuh ada jalur busway pendek deh itu. Tahu lah ya, habis itu yang rel kereta api. Nah itu. Ini macet penuh. Deh. Yang di jalur busway ini kosong. Udah masuk. Saya juga masuk kan saya mau muter balik. Kan dekat kan. Tahu-tahu di depan saya 2 mobil, kok nggak jalan-jalan. Macet juga ya gitu. Tahu-tahu polisi sudah nyamperin depan saya taksi dia lewat nyamperin saya. Mana SNK? Mana SIM? Saya keluarin, saya celungut. Langsung dia keluarin surat tilang. Tulisnya terdakwa. Ada kan mana pegang yang satu kertas surat cintanya itu terdakwa. Wah, saya pernah berapa kali saya polisi tangkap. Cuman saya masih pakai jurus pendeta. Pekerjaan pendeta udah lewat Pak. Dulu ada alasan, kamu mau kemana? Mau pelayanan Pak. Oh dia takut juga, rupanya dia Kristen. Lewat. Tapi kemarin keren banget nih polisi. Dia. Wah, saya awalnya nggak nangkep, kok bisa gini ya. Tapi aneh, saya nggak bisa ngomong, saya nggak ada alasan. Pak, cuman dikit doang saya mau muter kok Pak. Saya mau masuk ke Dan Mogot lagi Pak. Nggak bisa ngomong gitu. Dia di mobil, dia ngomong. Wah kamu jadi terdakwa loh. Nanti ada meja terdakwa, ada hakim. Pendeta terdakwa karena melanggar. Dia nakut-nakutin saya. Saya kan belum pernah kena tilang gitu. Bilang enggak gitu kali, masa sih cuma melanggar gitu. Kayak orang terdakwa narkoba atau apa. Enggak gitu ya. Dia nakut-nakutin. Udah saya urus sendiri, ya padahal bisa mewakilin juga. Cuman saya mau belajar juga gimana sih ngurus tilang gitu ya. Murah cuman ngantrinya panjang. Teman-teman ngantrinya tukang Gojek semua. Mereka ngobrol, lu udah berapa kali? Wah gue mah udah sering banget. Masuk jalur busway. Tapi saya lepas itu, iya ya inilah saya. Kalau dulu saya mana mau, mau masuk jalur busway, pokoknya nggak mau melanggar, nangkap ya. Roh ketaatan hukum tadi gitu loh. Tapi kemarin, bukan berarti Bapak Ibu, udah bebas gitu, enggak. Ini yang saya alami, saya lepas dari roh itu. Bukan nanti saya langgar, bukan. Tapi bagi saya kalau dulu lihat orang melanggar, masuk jalur busway aja tuh saya tuh langsung menghakimi loh. Itu mentang-mentang belakangnya RF, biasa gitu ya. Dulu kan plat yang spesial kan ada RF gitu. Wah mentang-mentang RF semau maunya atau plat tentara gitu kan. Semau maunya polisi takut. Wah ngomel. Padahal kan gak ada urusannya. Lewat kejadian saya bilang, wow Tuhan melepaskan saya dari roh ketaatan yang hukum tadi. Saya bebas jadinya. Betul-betul menikmati anugerah Tuhan. Saudara. Oh seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud itu kan secara lahiriah dosanya sangat bertubi-tubi. Saya bilang Daud tuh gak ada sedikit pun yang benarnya Bapak Ibu. Gak ada. Kalau masa kecilnya kita baca oke, bagus dia rajin bla bla bla. Dia ngelawan Goliat bla. Tapi setelah dia diangkat oleh Saul jadi raja. Gak ada yang benar hidupnya. Istri banyak, istri orang diambilin. Anak buahnya dibunuh secara perlahan-lahan saudara betul. Yang paling mengerikan roti sajian di tempat bait Allah itu dia makan. Pada roti sajian itu hanya diperuntukkan untuk imam-imam. Tapi saudara Yesus kutip itu lagi. Kenapa? Karena Daud mencintai Tuhan. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhan itu lupa segalanya. Enak kan? Ini yang Tuhan katakan. Kita bersih, kita rapi. Tapi hati kita kosong. Rapi bersih dengan konsep-konsep agama. Oh saya dapat pelajaran ini. Oh saya dapat ini. Enggak. Bukan itu. Tapi apa sih yang Tuhan mau setiap kita kerjakan, lakukan saudara. Ikutin aja di hatimu. Kita hidupnya betul-betul insting rohani. Saya bebas sekarang. Sama istri saya mau marah, saya marah. Kalau dulu kan enggak.
lebih ke arah ketakut lah gitu loh. Karena dulu kalau saya salah, dia salah, dia bisa bikin saya salah loh. Itu roh tuh bisa balik begitu loh. Akhirnya saya harus minta maaf. Karena takut kan. Kenapa? Saya ada roh penolakan, takut nanti dia tolak saya gimana. Sekarang bebas aja, sama anak-anak juga bebas itu. Enak hidupnya, betul-betul. Hidup dalam Tuhan itu seperti itu. Tidak ada hukum yang membatasi kita, saudara. Tapi ingat, mantan-mantan kita, siapapun dan apapun itu yang pernah mengikat kita dulu, itu dia siap untuk masuk kembali dalam hidup kita. Ya, saudara nggak usah berusaha tutup semua, nggak usah. Cukup nyerah sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang isi kekosongan hatiku. Tidak ada satu ruang kosong pun dalam diriku. Anak-anak muda, tidak ada satu ruang kosong pun dalam dirimu. Engkau sudah bahagia bukan karena punya pacar. Tapi engkau bahagia karena Yesus dalam dirimu. Jadi nanti punya pacar, gak punya pacar, gak usah pusing. Betul kan? Orang punya pacar tambah pusing gitu. Kenapa? Udah mikirin kerjaan, masih mikirin dia lagi. Masih balesin WA-nya lagi. Nggak dibalas WA, dia ngambek lagi. Coba. Repot kan hidup seperti itu. Kita nggak bisa menikmati Tuhan. Berarti apa? Engkau belum bahagia karena Yesus. Kita mesti bahagia karena Yesus dulu. Kalau sudah bahagia karena Yesus penuh saudara. Roh cinta uang yang coba masuk nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Apapun itu. Hobimu, kesukaanmu, egomu. Yang terus saudara, nggak akan bisa. Saudara kan nanti, kok bisa hilang ya? Kok saya gak suka lagi begini ya? Kok saya gak suka lagi begini ya? Kok saya gak suka lagi begini? Hilang. Dengan sendirinya hilang. Saudara akan menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kok enak ya di rumah sekarang ya? Dulu di rumah kok panas, di rumah kayak neraka ya. Kepinginnya keluar. Ya, kok enak sekarang ya? Gak terasa, kenapa? Karena bukan aku yang mengerjakannya. Tuhan yang mengerjakannya. Ingat ya. Jadi kita tuh gak sadar. Kok bisa seperti ini Tuhan bawa ya? Kok bisa seperti ini Tuhan bawa ya? Karena kalau sadar, ada aku yang terlibat. Tapi kalau tidak sadar, semuanya dia yang mengerjakannya. Jadi kalau mantan mau balik gimana? No way. Enggak. Makanya jangan ingat-ingat lagi. Karena tidak ada hidup yang sebahagia, hidup seperti ini di dalam Kristus. Kristus di dalam saya di dalam Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Takkan ku lepaskan engkau, saudara. Karena Tuhan tidak ada bandingannya, saudara. Dunia dengan segala pesonanya, dunia dengan segala ketertarikannya, tawarannya apapun gak bisa. Kalau kita sudah puas dengan Yesus, kita terus menikmati dia. Bukan nanti di surga nanti, bukan. Di dunia ini pun kita bisa menikmati dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkur ku di kakimu, sungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu. Takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama yuk. Kekuatan di jiwaku, katakan kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, oh, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu, amin, untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan hidupku hanya milik-Mu Tuhan, amin. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kita harus curiga kalau ada sesuatu yang terjadi di lahiriah kita. Jangan tenang-tenang aja, diam-diam saja. Itu Tuhan kasih alarm ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Jangan kita berkata, ya sekali-kali gak apa-apalah. Enggak. Tuhan itu Allah yang pencemburu. Ya sedikit-sedikit toleransi lah Pak. Enggak saudara. Tuhan mau kita hanya mencintai Dia. Karena Dia begitu mencintai kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia mau mendapatkan istri-istri yang mencintai Dia apa adanya. Tidak ingat-ingat lagi dengan mantan-mantannya. Tidak bangga-banggakan lagi dengan masa lalunya dan kepercayaan lamanya. Dengan apapun yang membuat dia baik keberhasilan maupun kegagalan masa lalumu. Itu tidak ada artinya lagi. Ketika kita bertemu dengan Yesus.
Dia segala-galanya. Dan ketika mantan-mantan itu untuk coba kembali, untuk coba berbaik hati, untuk coba balikan. Ketika ada sang kebenaran yang hidup dalam hidup kita, dia yang menghalau itu semua. Kita tinggal tenang, tinggal menikmati. Gak usah sedikit pun kita berusaha. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat cintamu kepadaku Tuhan. Aku tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Aku sadar betapa sulitnya Tuhan mendapatkan aku ini. Berbagai cara Tuhan mencari aku dan mendapatkan aku. Aku sambut anugerah-Mu ini Tuhan. Aku sambut cinta-Mu yang luar biasa dalam hidupku Tuhan Yesus. Biar tidak ada seorang pun kami yang hatinya masih kosong. Tidak seorang pun kami yang hatinya masih mencari terus. Kami mau buka hati kami untuk Engkau masuk Tuhan Yesus. Memenuhi hati kami sepenuhnya. Sehingga kami tidak butuh siapapun dan tidak butuh apapun lagi di dunia ini untuk mengisinya. Karena sudah penuh dengan Kristus. Kami tinggal menikmati setiap detik, setiap waktu dengan Engkau. Menikmati Engkau-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menolak, kami menengking semua tipuan-tipuan setan. Yang mencoba menguasai kami, yang mencoba masuk jalur jiwa kami. Perasaan, kehendak, pikiran kami. Hari ini kami tolak bersama-sama dari hidup kami Tuhan. Biar Kristus saja yang menguasai kami sepenuhnya. Kami menyambut anugerah Tuhan. Kami menyambut cinta kasih Tuhan. Kami menyambut berkat-berkat Tuhan itu pribadi-Mu sendiri. Yang melimpah-limpah atas hidup kami. Supaya kami setiap hari terus berdinamika dengan Tuhan. Tuhan yang ajarkan kami masing-masing dengan cara Tuhan sendiri. Cara Tuhan ngomong pun masing-masing dengan kami. Dengan cara yang unik. Karena hanya kami, hanya aku dan Engkau saja yang mengerti Tuhan. Bahasa cinta itu yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu. Shalom.